Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Ramadan dari kelas 3 MIASI Yayasan Sirajul Islam ingin mengerjakan tugas dari Ibu Silvi Agustina, yaitu materinya tentang pemecahan masalah kekerasan dan konflik. Pemecahan masalah kekerasan dan konflik terbagi menjadi 5 cara, yaitu upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Yang kedua, dampak konflik terhadap disintegrasi sosial. Yang ketiga, perdamaian dan integrasi sosial. Yang keempat, pemulihan, rehabilitas, reintegrasi dan transformasi. Yang kelima, reintegrasi dan konsekuensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Yang pertama, upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Integrasi dan reintegrasi sebagai sosial upaya masalah konflik. Integrasi adalah proses masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial seperti ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma. Masyarakat perlu diberi paham tentang reintegrasi. Pemahaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air. Yang kedua, mengadakan perlindungan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan reaksi keras atau pergolakan. Yang ketiga, melalui saluran hukum terhadap mereka yang melakukannya penyimpangan. Yang kedua, pemecahan masalah konflik menggunakan manajemen konflik. A. Gaya manajemen konflik adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan minat atau kelompok lain. B. Hasil manajemen konflik adalah sebagai berikut. 1. Konflik kalah-kalah. 2. Konflik menang-kalah. 3. Konflik menang-menang. 3. Pemecahan masalah konflik melalui alternatif lain. Yang pertama, perdamaian melalui kekuatan. Pendekatan ini melahirkan model kekerasan, kriminal, dan mengadakan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Pola kontra hukum. Penegakan hukum secara efektif yang digabungkan dengan program sosial untuk menghadapi para pelanggar hukum di tingkat lokal. Keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Adapun asumsi mendasar pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada manusia yang akan aman sampai setiap orang merasa aman. Yang kedua, kekuatan diperlukan untuk mempertahankan perdamaian. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan kekuasaan sementara. Yang keempat, konflik struktur bisa menjadi destruktif seperti bentuk kekerasan lainnya. B. Dampak konflik terhadap disintegrasi sosial. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya mengandung potensi kewenangan akibat keragamaan suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan enti galungan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi tumbuhnya konflik. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Akibat dari itu, ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya disintegrasi bangsa. Adapun strategi dan cara yang digunakan dalam menanggulangi disintegrasi bangsa. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordi aliansi sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan agar tidak terjadi KKN. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahan diri ansir luar dan kaki. Yang keempat, menumpas setiap gerakan
Yang keempat, menumpas setiap gerakan secara tegas dan tidak kenal kompromi. Yang kelima, membentuk suatu sukarela yang terdiri atas unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Yang C, perdamaian dan integrasi sosial. 1. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi naratif, contohnya masyarakat Indonesia dipersatuan oleh sembusan Bhinneka Tunggal. Integrasi naratif, contohnya masyarakat Indonesia dipersatuan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi fungsional, contohnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Integrasi koersif yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasanya. 2. Faktor pendorong integrasi sosial. Adanya toleransi terhadap kelompok berbeda, terjadinya perwakilan campuran antara dua suku, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, sikap saling menghargai orang lain, sikap saling menghargai orang lain, kedua-duanya sikap saling menghargai orang lain, kebudayaannya. 3. Faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi sosial. A. Homogenitas kelompok. B. Besar kecilnya kelompok. C. Mobilitas geografis. D. Aktivitas komunikasi. 4. Syarat keberhasilan integrasi sosial. Anggota masyarakat merasa mereka berhasil. B. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. C. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Proses integrasi berlangsung melalui tahapan berikut. Tahapan 1, integrasi. Tahapan 2, identifikasi. Tahapan 3, kerjasama. Tahapan 4, akomodasi. Tahapan 5, asimilasi. Tahapan 6, integrasi. D. Pemilihan, rehabilitas, reintegrasi sosial, dan transformasi sosial. 1. Pemilihan. Pemilihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kegiatan dan atau lembaga sosial. B. Pemulihan keamanan dan ketertiban adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan ketertiban masyarakat. C. Pemulihan fungsi pemerintah yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintahan. 2. Reintegrasi sosial. Pengertian reintegrasi sosial yang dikenal dengan sebutan reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru. B. Syarat keberhasilan reintegrasi sosial. Pernyataan masyarakat memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. C. Tujuan reintegrasi sosial memperbaiki hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam masyarakat. 4. Transformasi sosial. Yang E, yang terakhir. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Belum ada regulasi secara khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah. 2. Belum ada kenal pelapor dan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah. 3. Belum ada usaha kor atau antara pelaku dalam ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sosial. Itulah penjelasan dari saya.